Maka di dalam Al-Quran ini dinasihatkan, jangan sampai kamu mengambil harta yang sudah kamu serahkan, mahar yang sudah kamu serahkan kepada istrimu. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjadi dalil ya, seorang istri itu memasang mahar yang tinggi boleh. Jadi misalnya mau nikah dengan seorang perempuan, perempuannya itu mensyaratkan boleh menikah dengan saya jika engkau memberi saya itu rumah beserta perlengkapannya. Dia melihat para perempuan ini sudah tua-tua, belum pada menikah, dan bujang-bujang ini juga sudah tua. Kalau namanya bujang tua ini namanya bujang lapuk kan. Kalau sudah lapuk baru menikah itu, wah gimana hasilnya nanti juga lapuk-lapukan itu. Nah, kemudian Umar naik mimbar ini ya, memberi nasihat kepada para perempuan-perempuan itu. Ya, kalian tuh jangan masang mahar yang mahal-mahal. Nanti nggak bisa laki-laki itu pada menikah, nggak kuat gitu. Akhirnya terus perempuan ada yang protes gitu ya. Wahai Umar, nah itu ayat yang menyatakan wa ataitum ihdahuna qintaran itu bagaimana? Oh itu di Allah Subhanahu wa taala kok. Akhirnya Umar turun ya. Dari Umar akhirnya naik lagi ke mimbar memberitahukan beliau mansuhnya ya. Ya sudah, yang benar adalah kalian perempuan itu, saya yang salah. Jadi mulai sekarang dibolehkan perempuan itu memasang tarif untuk pernikahan ini ya. Jadi mau murah ya boleh, mau mahal juga boleh, tergantung kemampuan perempuan tuh. Kalau perempuannya itu mungkin cuantik gitu ya, pinter, kemudian keturunan orang baik-baik, kaya raya gitu, mungkin juga memasang tarif yang tinggi gitu. Mau siapa yang mau menikah dia harus melebihi kekayaannya itu. Harus berusaha dulu. Kalau tidak mampu ya sampai tua ya nggak ada yang menikahi gitu. Ini ayat ini berkenaan dengan seorang suami yang ingin mengganti istrinya, tidak boleh suami itu mengambil mahar yang telah diberikan. Kenapa boleh gitu ya? Karena itu sudah merupakan perjanjian yang kuat gitu ya. Pernikahan itu yang kuat, bukan sembarangan gitu. Tidak sekarang nikah kemudian nanti sore cerai. Sekarang nikah 5 menit lagi cerai. Itu perjanjiannya adalah perjanjian yang kokoh gitu. Maka dibutuhkan kesabaran di dalam pernikahan itu. Dan pernikahan itu tidak hanya melampiaskan nafsu saja. Itu untuk membina ukhuwah Islam ya, membina jaringan silaturahim, ya, membina masyarakat Islam, meneruskan generasi, tidak hanya melampiaskan nafsu. Jadi ketika seseorang di ayat sebelumnya tentang ayat 19 itu ya, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, itu adalah ketika engkau tidak senang melihat istri itu, maka engkau akan mendapatkan yang lain, yaitu engkau akan dibina oleh istrimu itu. Karena seorang istri itu di beberapa ayat, perempuan itu di beberapa ayat beda-beda penyebutannya ya. Kata yang diambil itu beda-beda. Ada yang disebut sebagai bustan, ya, kebun ya, jannah gitu ya. Istrimu adalah seperti sawah ladang bagimu. Nah itu kamu nanam di situ, benihmu kamu tanam di situ, nanti dia akan tumbuh menjadi tanaman yang bagus, bisa bermanfaat bagi dirimu. Nah, tapi kalau tanahnya itu kering, tanahnya itu nggak bisa ditanamin, jangan dipilih.
Nah, kalau pengen milih dia harus banyak ikhtiar. Mungkin cari air yang bagus, ya, pupuk yang bagus, diolah terus. Ya. Ini istri. Istri satu saat juga diistilahkan oleh Allah lain sebagai pakaian. Antum libasunu wa lahun libasulakum. Kalian itu adalah bagi istrimu dan istrimu adalah pakaian kalian. Artinya seorang suami istri itu tidak boleh cerita-cerita aib suaminya atau suami cerita kepada orang lain aib istrinya. Mohon maaf misalnya, oh, saya itu punya istri jangan ngileran, wah itu kan aib, tidak boleh diceritakan. Istri saya itu kalau nggak saya kasih uang dulu itu mesti rewel, itu kan aib. Dicerita-ceritakan sama orang itu pakaianmu, itu adalah pakaian, artinya kalau engkau sampai membuka pakaian itu membuka aurat keluarga gitu. Nah, ini tentang keluarga ya, jadi keluarga. Nah, kembali kepada ayat ini, ya, ayat yang ke-20, ini jangan sampai kita mudah-mudah untuk mengganti istri dengan harapan supaya bisa harta kita itu kembali lagi kepada kita. Harta yang dimaksud adalah mahar itu tadi, ya, mahar. Karena memang mahar itu harga yang besar. Tapi sekarang mahar itu ada yang cuma perangkat alat untuk mandi itu juga ada. Seperangkat alat sholat itu juga ada. Kemudian yang murah lagi adalah cincin dari besi itu juga ada. Jadi tergantung Pak Saiman misalnya ini punya mahar. Kalau sapi mahal, nanti sapi yang murah itu sapu gitu ya, sapu kasihkan. Istrinya mau ini, ya, saya mintanya sapu saja gitu ya. Dan nanti ketika Pak Saiman mau ganti istrinya lagi, wah, jangan diambil sapunya tadi yang sudah diberikan. Kecuali istrinya berbuat maksiat, ya, dia minta cerai, kemudian harta yang kita kasihkan tadi diambil, sapu enggak ya, gitu, ya, dikasihkan gitu. Apa? Kemudian kedua adalah ayat ini seorang itu memasang tarif mahar agak mahal juga boleh. Gitu. Dan kemudian jangan, nah, di sini ada yang kedua-duanya itu untuk menjelekkan seorang laki-laki yang dia punya istri tapi tidak bisa dengan baik, yaitu menggolimi. Dengan pertanyaannya, atakhudunahu, apakah kalian akan mengambilnya? Gitu ya. Harta yang sudah kalian berikan, mahar yang sudah kalian berikan. Kemudian kamu cerai istrimu itu, kok kamu mau mengambil itu gitu. Nah, ini pertanyaan yang diberikan kepada laki-laki, tidak perlu dijawab. Terus di luar wakaifa, bagaimana, ini juga bentuk istifham. Istifham yang ingkari. Ya, untuk menjelekan. Bagaimana kalian kok mau mengambilnya padahal kalian sudah menghalalkan farjinya. Afdho ini adalah kata-kata yang dipakai. Afdho ini adalah di sini dikatakan wa kaifa ta'khudhu sadaqah minal mar'ati wa qad afdhaita ilayya wa afdhat ilayka. Gitu. Yang dimaksud di situ adalah jima. Padahal engkau telah menjimaknya, engkau telah mengumpulinya. Ya, kamu sudah senang dengan dia, sudah merasakan madunya, dan dia juga senang kepadamu dan sudah merasakan madu. Kenapa kok kamu ambil hartanya? Padahal kamu sudah menghalalkan farjinya dengan hartamu itu tadi. Nah, kira-kira ada sisi kemanusiaannya, akhlaknya apa enggak gitu. Ya, seorang laki-laki itu, dia berusaha bagaimana membuat istrinya sengsara,
di ayat sebelumnya itu. Kemudian pengennya hartanya kembali kepada dia. Kemudian setelah dia memperoleh kenikmatan dari istrinya itu, kemudian dicerai. Padahal ketika dia mencerai, harta yang sudah diberikan tidak boleh diambil. Kecuali istrinya yang meminta cerai itu boleh diambil. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kalian itu sudah mengambil yang kuat. Ya kalau sudah mengambil perjanjian yang kuat, janji yang kokoh, jangan kamu rusakkan itu perjanjian itu. Wastausu bin nisa'i khairan. Kamu nasihati perempuan itu dengan nasihat yang baik. Karena memang perempuan itu sifatnya adalah melenceng. Ya. Dinasihatin itu dikatakan oleh dia, wah, suami saya itu pemarah. Padahal kita niatnya menasihatin gitu. Diberitahu begini, wah, suami saya itu membutuh-butuhin saya gitu. Salah terima terus gitu. Karena memang perempuan itu begitu. Nah, kamu nasihati dengan nasihat yang baik. Nah, yang bagi perempuan yang mendengarkan jangan salah terima juga. Ya. Karena memang seorang perempuan itu kebanyakannya lebih banyak untuk melakukan kesalahan gitu. Tapi juga perempuan yang lain itu yang baik juga banyak. Laki-laki yang melakukan kesalahan juga ada, tapi biasanya lebih sedikit. Nah, karena yang namanya laki-laki adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa gitu ya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi karena kamu itu sudah membayar, artinya memberikan mahar kepada dia, perempuan-perempuan itu, istrimu itu, dan kamu sudah menghalalkannya dengan akad perjanjian dan dengan mahar itu, maka engkau jangan mudah-mudah untuk melakukan keburukan kepada istrimu, berbuat buruk kepada istrimu ya. Subhanallah, ini peraturan di dalam Islam itu luar biasa ya. Nah, rumah tangga itu memang persoalannya sangat banyak. Jadi perlu ada komunikasi di antara keluarga itu. Kalau tidak bisa, jenengan harus mencari orang yang bisa mengkomunikasikan. Ya, tidak tahu ada beberapa orang yang komunikasi dengan saya itu berkaitan dengan keluarga. Sudah terlanjur menikah, kemudian dulu anggapannya kalau hafidhah itu mesti bagus ya. Nah, kemudian namanya hafidhah itu mesti luar biasa gitu. Ternyata dalam pandangan matanya itu kejelekan-kejelekan yang muncul. Itulah sebagaimana Allah sudah katakan tadi, fa in karihtumuhunna an takrahu syai'a, ketika engkau sudah mendapati sesuatu yang buruk pada dirinya, barangkali ya ja'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan yang banyak dengan menguji dengan sesuatu yang tidak disenangi gitu ya. Nah, intinya disuruh untuk sabar dengan dia dulu. Kamu sabarkan. Wah, saya sudah hafal gitu ya. Sabar ada batasnya gitu. Padahal sabar itu nggak ada batasnya. Orang-orang itu salah gitu. Atau narasi seperti itu salah. Sabar. Allah sudah mengatakan isbiru wasobiru warobitu. Kamu sabarkanlah gitu. Sabar dan sabarkanlah. Engkau mendapati sesuatu di keluarga tidak nyaman, sabarkan dulu. Jangan soal itu mau nikah dulu loh. Masanya mau wedok kerung, wedok ya. Kayak gitu muncul persoalan. Saya tahu kemarin Mas Aris boncengan perempuan. Dikira saya tidak bisa boncengan laki-laki. Patuh ya. Disabarkan takkan dan sing tak bonceng kiki koncoku. Saya tidak ada apa-apa gitu.
Nah, makanya laki-laki juga harus hati-hati. Jangan semua perempuan di jalan dibojeng gitu. Nanti istrinya jadi marah juga. Atau yang lainnya laki-laki lihat kok wah, boncengan masuk, boncengan ngaro. Nah, itu coba itu hal-hal yang kecil-kecil itu kalau nggak kita sampaikan ke istri, didiskusikan dengan baik, itu yang muncul adalah ketidaksenangan ya. Kalau sudah dipegang oleh setan, nanti ininya dalam rumah tangga itu cerai, cerai dan cerai. Gitu. Apalagi tambah ada perempuan lain masuk yang lebih cantik, istri kita nggak pernah dandan, wah itu tambah cepat lagi pengen cerai. Gitu. Kita tidak memandang diri kita, sebenarnya kita juga sudah tua, sudah wajahnya itu sudah juga rumah sana cek 17 tahun gitu ya. Itu kadang-kadang begitu. Ya, ya, jangan menyangka Mas Yanto itu ganteng enggak, ya, sepuh gitu ya, seperti itu. Tapi saya yakin Mas Yanto itu berprasangka masih umur 17 tahun. Gitu. Nah, ya, maka saya sampaikan ini supaya jangan menyangka jenengan itu masih ganteng, masih ini, umur 17 tahun gitu. Terus memandang istri jangan sampai dia sudah umur 50 tahun. Itu jangan. Pandanglah dia sebagai umur jenengan sekarang. Dia umurnya 17 tahun gitu ya. Masih sama dengan saya gitu. Nanti kalau jenengan pandangan jenengan itu umurnya masih 17 tahun, sementara memandang istri itu 60 tahun, pasti jenengan akan mencari yang 17 tahun. Yang jenengan cari pasti akan memandang jenengan umurnya 70 tahun. Nggak akan mau kan gitu. Kecuali dengan sesuatu. Sesuatu itu bisa harta, bisa keburukan yang lain. Ini ya, jadi dua ayat ini berkenaan dengan seseorang yang cerai, melakukan cerai seorang laki-laki ketika mentolak maka dia tidak boleh mengambil mahar. Itu. Kemudian yang kedua, ketika seorang yang minta cerai itu dari maka laki-lakinya boleh mengambil hartanya itu. Jadi mahar itu kingtor, harta yang banyak. Yang ketiga, tidak boleh seorang laki-laki atau wali itu membatasi nilai mahar yang diminta perempuan. Misalnya perempuan, saya ingin jalan nikah asal ini. Terus jenengan ngenyang, larang-larang. Ini nggak boleh, ya udah terserah dia. Dan itu menjadi milik perempuan itu tadi. Kita nggak boleh mengambilnya. Barang nikah terus duitku sing tak kayak kemarin nanti tak pakai. Nggak boleh. Ini sudah menjadi milik dia. Gitu. Terus, yang namanya pinjam harus kembalikan. Yang dimaksud itu diminta. Kemudian yang kedua, yang keempat, jangan membuat istri itu menjadi kepada jenengan. Jadi membuat susah istri. Supaya jenengan itu istri minta cerai. Gitu ya. Jangan sampai berbuat begitu. Wis jenengan prokoto terus setiap punya ini wis wanyel sampai istri kamu suami saya itu saya minta cerai saja. Nah ini saya tujuan saya tercapai ini. Nanti kalau setelah begitu dia minta cerai, uang saya dulu yang 7 miliar itu wah kembali lagi. Ini tidak boleh di ayat ini ya. Apa? Dia berarti utang karena dia minta cerai. Kalau dia minta cerai itu harus mengembalikan istri. Ya, tapi kalau dia tidak mampu membalikan ya dia harus bertahan bersabar dengan jenengan meskipun melu-melu itu bersabar. Tapi kalau dia nggak betah dia harus nyari harta untuk mengembalikan mahar itu gitu ya. Itu ya ini ayat berkenaan dengan keluarga. Jadi mudah-mudahan kita tidak ada persoalan di keluarga kecuali persoalan yang bisa diatasi ya. Tapi apakah tidak boleh cerai? Ya boleh, karena memang ada aturannya. Tapi cerai itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak cocok dan itu memang ada aturannya ya. Tapi saya berdoa kepada Allah dan jenengan semua mudah-mudahan kita tidak sampai bercerai dengan gara-gara dunia. Tapi kalau punya itu karena ketakwaan ya, nah boleh gitu. Karena ketakwaan ya, bukan
karena selain takwa. Enggak. Kalau ketakwaan berarti sesuai syariat. Gitu. Misalnya istri tidak bisa punya anak, kita pengen punya anak, diceraikan atau nambah kalau istri mau, kalau enggak, gitu. Atau istri berbuat yang tidak senonoh gitu ya. Ya baiklah, ini di surat An-Nisa ayat yang ke-20 ya. Kemudian yang 22 ini kaitannya dengan nanti ketika seorang itu meninggal, dia punya istri lebih satu, istri yang terakhir itu masih kembar, ya, bapaknya meninggal. Anak yang baru ini biasanya menginginkan istrinya bapak ini. Nah, bagaimana ini hukumnya Pak? Insya Allah hari Kamis yang akan datang. Nah, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah ada iklan barang ya, sekarang perlu diiklankan, perlu diiklankan. Ya, kalau jenengan datangnya terlambat, informasi ya sudah habis gitu ya. Tadi banyak informasi di awal yang sudah kita sampaikan, yang terlambat ya dapatnya sesuai yang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار اللهم فقهنا في الدين اللهم علنا الكتاب اللهم أصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى محمد الحمد لله رب العالمين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.